Halo, perkenalkan nama saya Rosial Inayah dari SMK Farmasi Tunas Harapan Demak, berasal dari Jawa Tengah. Selamat siang Bapak Ibu Guru SMK Farmasi Tunas Harapan Demak. Izinkan saya berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang bersedia untuk mendengarkan saya melakukan seminar budaya positif untuk tugas guru penggerak CGP Angkatan 7 dari SMK Farmasi Tunas Harapan Demak dan untuk pelaksanaan tugas aksi nyata pada platform Merdeka Belajar. Jadi di sini budaya positif yang akan kita bahas itu sebenarnya ada 6, yaitu yang pertama dapat dilihat di sini yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, ini masuk ke restitusi namanya, dan yang ketiga yaitu keyakinan kelas, yang keempat yaitu kebutuhan dasar sebagai manusia dan dunia yang berkualitas, yang kelima yaitu restitusi sebagai 5 posisi kontrol, yang keenam sebagai segitiga restitusi. Nanti kita mengenal satu atau keenam dari materi kita hari ini. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kita dapat dalam materi pertama ini kita akan mengenal, guru dapat menjelaskan makna kontrol dari paparan teori kontrol dari Dr. William Laser serta miskonsepsi atau banyaknya kesalahan teori yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari, serta dapat menjelaskan perubahan apa, yaitu perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Yang kedua yaitu guru dapat menjelaskan. Di sini guru dapat menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, serta kaitannya dengan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, tujuannya kenapa kita harus mengenal disiplin positif di antara kita, agar guru menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati oleh seluruh warga sekolah, sehingga telah tercipta sebuah budaya positif. Jadi di sini kita sebagai pilar utama nih Bapak Ibu dalam lingkungan atau suasana sekolah agar dapat menyalurkan budaya-budaya positif untuk anak didik kita atau peserta didik kita. Jadi kita adalah pilar utama yang harus kita indahkan ke dalam atau ke budaya anak didik atau peserta didik kita, sehingga kelak nantinya disiplin positif ini akan membudaya. Namanya saja budaya berarti sudah menjadi kebiasaan ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa memberikan pelajaran sekarang lalu mereka harus menuruti dan melakukan sekarang. Namanya budaya berarti itu memulai dengan kebiasaan. Nah, coba Bapak Ibu menggenggam tangan seperti gambar. Menggenggam. Nah, di situ coba dengan pasangannya kanan kiri atau depan belakang. Kita pasangan depan belakang dan kanan kiri boleh dipasang, tidak apa-apa. Silahkan lakukan dengan cara apapun. Boleh merayu, boleh memaksa, boleh untuk dapat membuka. Ini yang Anda pegang masing-masing itu adalah hal yang berharga menurut Anda. Bisa uang, bisa perhiasan, bisa apa terserah Bapak Ibu. Di situ silakan kalian, silakan Bapak Ibu berikan kesempatan untuk pasangan kalian bernegosiasi. Boleh tidak saya melihat punya Bapak Ibu pasangan kalian? Boleh tidak Bu? Boleh tidak? Boleh sama sekali tidak apa-apa. Tergantung orangnya itu. Dia mau melihatkan isi di dalam kepala tangannya enggak atau enggak? Tidak apa-apa kalau enggak mau. Silakan bernegosiasi dengan pasangan kalian. Boleh tidak? Silakan Bapak Ibu. Boleh tidak? Boleh enggak? Mau. Boleh enggak?
Bapak Ibu tidak bisa memaksa kan? Berarti kontrol di sini, kontrol untuk membuka genggaman tangan itu sebenarnya ada di siapa? Diri kita sendiri. Diri sendiri, betul. Jadi orang lain sebenarnya tidak bisa memaksa, tidak bisa mengontrol diri kita ataupun orang lain, tapi diri kita sendiri yang mau atau tidak membukanya. Begitu. Nah, di situ kalau misalkan jenengan mau membuka, ya berarti itu ada pengaruh-pengaruh dari luar. Misalkan pasangannya merayu, ayolah, kok tak tujuh dari itu. Biasanya ngono, kowe kok iso tinggalku, tapi aku tinggalmu. Kan rayuan, namanya rayu. Ada orang sing maksa. Ayo. Lha opo ning genggaman tangane. Bahasa Indonesia kan kalau di buatan Bapak Ibu jadi sebenarnya kita tidak bisa maksa orang lain. Sebenarnya kontrol dia mau atau tidak itu ada di dalam diri sendiri. Nah, ini akan kita kaitkan dengan miskonsepsi. Miskonsepsi ini teori kontrol dari Dr. William Blazer. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi, namanya ilusi kan dari seakan-akan ya, seakan-akan tuh guru dapat mengontrol murid. Hari ini kalian harus pakai kaos kaki putih, jilbab putih dan lain sebagainya. Sebenarnya anak menuruti kita itu bukan berarti kita itu bisa mengontrol mereka, tapi keinginan mereka sendiri di diri mereka sendiri yang mau melakukannya. Ya betul. Kadang ada anak kok yang kita paksa, kita takuti, juga nggak mempan kan? Ya betul. Nah, di sini ini miskonsepsi yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya tidak ada semua itu. Sebenarnya murid sendiri yang mau atau tidak melakukannya. Perintah gurunya seperti itu. Jadi yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermartabat. Sebenarnya Bapak Ibu, yang kedua ini maksudnya penguatan positif. Namanya Bapak Ibu guru kan pasti memberikan kesenangan yang bagus-bagus gitu oleh siswa. Enggak, saya yakin kok kalau Bapak Ibu guru itu kalau ngasih pengertian, wejangan sama murid itu sing apik-apik. Cuman kadang anak itu dalam melaksanakannya atau mengartikan apa yang kita lakukan itu ada kesalahan. Bu, jadinya Kinto telat jam 07.05 lambat ya aku nganunya ya jam itu makanya jam 7.05. Nah, di sini penguatan positif yang kita maksud itu berbeda dengan penguatan positif yang diterima oleh peserta didik. Itu hanya ilusi. Karena menurut Kiai Dewantara di sini penguatan positif itu datang dari diri sendiri seperti itu, bukan dari orang lain ataupun Bapak Ibu. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terkadang kok ini, ayo teman ke sekolah sakit Bapak Ibumu wis bayar, pernah nggak Bapak Ibu seperti itu? Pernah ya? Kadang merasa membuat orang lain merasa bersalah itu menurut seakan-akan menurut Bapak Ibu guru itu hal yang wajar, hal yang benar seperti itu. Padahal itu salah. Kembali lagi, itu adalah keinginan dari siswa itu sendiri. Dia mau mendengarkan kita atau tidak. Selama siswa itu jika tidak memiliki kontrol di dirinya, tidak mau melaksanakan apa yang kita lakukan, berarti kontrol di dirinya sendiri ya tidak baik. Sebenarnya kita sudah memberikan hal yang bagus. Ono nih bocah sing nuruti, ono bocah sing ora nurut. Nah, sing nurut itu bukan berarti kita yang berhasil Bapak Ibu, tapi kontrol diri anak itu yang berhasil mengontrol dirinya sendiri. Mau apa tidak? Seperti itu. Nomor 4, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bapak, Ibu, kadang kita sebagai guru kan usia kita memang lebih dewasa daripada anak kita, ya betul. Kadang kita itu egois memiliki kontrol untuk mengatur mereka sedemikian rupa dengan peraturan-peraturan
mikirnya seperti itu. Tapi kembali lagi teori kontrol. Pada realitanya kebutuhan kita itu satu dengan yang lain itu berbeda, tidak bisa disamakan. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, padahal kenyataannya setiap orang itu memiliki gambaran berbeda. Mungkin bisa jadi murid itu menganggap bahwa apa yang dia lakukan itu sudah baik, sudah benar. Tapi kan menurut pandangan Bapak Ibu, ngono kok bener, kuwi salah. Nah, di sini yang lain kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, pada teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kadang kita itu harus ada di sudut pandang orang lain agar kita dapat memahami orang lain. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal aslinya teori kontrolnya semua perilaku yang apapun mereka lakukan itu ada tujuannya. Yang menurut kita mungkin buruk, tapi menurut mereka siswa itu menurut dia baik. Seperti itu. Itu teori kontrolnya. Nah, selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Padahal sebenarnya hanya diri Anda sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Nah, di sini selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Anda itu tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kontrol diri orang lainlah terhadap dirinya sendiri yang bisa mengontrol. Mungkin ketika Bapak Ibu guru bilang dengan siswa bahwa jangan merokok nak, merokok itu tidak baik untuk kesehatan, seperti itu. Terus anak itu tiba-tiba berhenti merokok, itu bukan Anda yang berhasil, tapi kontrol dari si anak itu mau atau tidak berhenti, seperti itu Bapak. Oke? Nah, di sini selanjutnya pemaksaan ada pada saat rujukannya gagal. Nek wes ngerayu-ngerayu sembarang dengan penuh perjuangan terus gagal, akhirnya maksa. Padahal seharusnya yang dilakukan adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Misalkan, ya wes nek kowe mau mandek ngerokok, jalurmu piye? Nah, diberikan pilihan-pilihan baru. Seharusnya seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Ini stimulus responnya. Yang benar adalah model berpikir menang atau win-win solution gitu. Win-win solution. Jadi saya bisa memberikan kamu keuntungan, kamu juga harus memberikan saya keuntungan. Intinya seperti itu. Nah, selanjutnya tujuan disiplin positif. Tujuan disiplin positif yaitu yang pertama menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Yang kedua, akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin ya menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai untuk mencapai tujuan tersebut. Makna disiplin. Dari sini, disiplin menurut Bapak Ibu itu apa? Disiplin menurut Bapak Ibu sendiri itu apa? Menaati aturan, seperti itu ya. Seakan-akan seperti itu. Nah, Bapak pendidikan kita di Hajar Dewantara, beliau pernah menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin dari disiplin dari diri sendiri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Itulah pentingnya ada bapak kepala sekolah atau ketua yayasan yang ada di instansi sekolah. Karena ketika kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri, disiplin di dalam diri kita sendiri, kita membutuhkan penguasa yang untuk mengatur kita. Itu maksud dari Bapak Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita. Definisi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa di situ merdeka ini dari bahasa Jawa ya. Merdeka itu jeronya. Nora mong lepasin pamrih, ini uga kuat kuasa
dilakukan anak didik kita sebenarnya itu perbuatan itu tuh mempunyai tujuan-tujuan tertentu bagi mereka. Seperti itu. Lalu selanjutnya menurut Jerry dosen mengomongkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik berarti kan ada di dalam diri akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi di dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Selanjutnya, dan di sini nilai-nilai kebajikan dari keenam organisasi atau institusi. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila. Dari profil pelajar Pancasila kita sudah mengetahui ya, ada beriman bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, benar kritis, lalu berkebinaan global, bergotong royong, kreatif. Nah di situ yang kedua, institusi yang kedua yaitu IGO, FYP, PYP, yaitu ada toleransi, rasa hormat, integritas. Nah di sini semua adalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan semua. Ini ada 6. Yang pertama yaitu profil PP, Ibu PYP, yang ketiga pilar karakter, yang keempat lifelong atau life skill, yang kelima the seven essential virtue, lalu selanjutnya the virtue project atau project nilai-nilai kebajikan. Banyak ya Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam setiap instansi. Nah lalu mari diskusikan apa saja nilai-nilai kebajikan di sekolah yang selama ini sudah kita punyai dan apakah perlu berubah atau ditambah. Jadi menurut kok mati ya itu ya? Itu marah ya? Tahu ya? Gak apa-apa ya? Ini nih nilai-nilainya kita kan sudah punya yang namanya visi misi di sekolah nih. Visi misi sekolah kita apa saja Bapak Ibu? Ayo lali. Misinya profesional, religius, kreatif. Dan itu adalah itu integritas ya. Oh no, ya. Yo, nah pokoknya di situ kan kita sudah intinya kita itu kan membuat sekolah, membuat program sekolah itu pasti memiliki nilai-nilai kebajikan seperti itu. Jadi yang perlu ditambah yang tidak ada di dalam nilai visi misi dari sekolah kita itu apa Bapak Ibu? Yang belum ada di sini. Yo, udah jawab ya. Bisa peduli ya, gotong royong, toleransi seperti itu. Apa? Pendidikan lapik. Siap. Teori motivasi dan hukuman dan penghargaan restitusi. Jadi dia dosen di situ dalam bukunya, yaitu dia ada 3 motivasi perilaku manusia. Kenapa dia harus melakukan disiplin? Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari atasan. Yang benar, Bapak Ibu kadang harus berangkat jam 07.00, Anda sudah terlambat. Kadang kita melakukan
Hukuman atau konsekuensi? Pak Seno itu guru matematika. IPA tidak mendengarkan dosen dia, lalu disuruh majulah sama Pak Seno. Karena gugup, akhirnya dia berbicara tergagap-gagap. Akhirnya dia menjatuhkan tas di kelas dan Pak Seno menyuruh dia untuk ke depan kelas, tapi menunjuk-nunjuk hidungnya, sehingga teman-temannya itu menertawakan IPA. Dan perlakuan Pak Seno yang terhadap IPA itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, kalau Bu Rana hukuman, konsekuensi. Oke, kita bahas deh sama-sama. Nah, kita akan membedakan hukuman dan konsekuensi. Di sini, hukuman itu bersifat terencana, tidak terencana, atau mendadak tiba-tiba. Itu hukuman. Belum direncanakan sebelumnya. Yang kedua, bersifat satu arah dari bapak ibu guru saja. Jadi bisa bersifat fisik maupun psikisnya, membuat malu, dipermalukan, membuat tidak percaya diri, itu psikis. Nah, kalau konsekuensi itu sudah terencana, sudah direncanakan sebelumnya dan ada kesepakatan. Itu konsekuensi diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek saja. Lalu guru memonitor murid, tidak membiarkan saja tapi memonitor juga. Nah, jadi tindakan tadi Pak Seno terhadap IPA itu termasuk hukuman atau konsekuensi, Pak? Hukuman, karena sifatnya tiba-tiba dan dia mempermalukan IPA. Dia memberikan hukuman secara psikis, ya. Nah, di sini restitusi. Restitusi itu apa sih? Belum minta tolong dibiarkan itu mereka mengerti. Ini aku langsung tuh, aku ayo restitusi. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka, kesehatan mereka, dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka atau teman-teman mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bukan kita menjatuhkan ya Bapak Ibu. Restitusi itu ketika anak membuat kesalahan, dia kita berikan kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik dan dikembalikan lagi ke temannya. Itu maksudnya seperti itu. Nah, di sini adalah merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk setiap masalahnya dan membantu murid untuk berpikir tentang orang lain yang seperti mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu restitusi Bapak Ibu. Dihukum oleh penghargaan. Nah, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah, ini sering sekali saya lihat, bahkan saya sendiri pernah melakukannya. Kadang kita memberikan reward ya dengan anak. Yo, yang bisa menjawab pertanyaan Rosi dapat hadiah gorengan di Pamas 2000. Ya era biasanya gini. Nah, itu apakah benar Bapak Ibu? Ternyata yang kita lakukan selama ini memberikan reward dan penghargaan bagi siswa dalam bentuk uang dan lain sebagainya, makanan, jajanan, itu tidak baik Bapak Ibu. Jadi di sini ada kata-kata dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan yang kita berikan dan tujuannya untuk memotivasi mereka, itu malah kita itu memberikan hukuman pada mereka. Contohnya apa? Nih, pada saat kita berulang kali menjadikan hadiah kepada anak-anak,
satu hari itu ternyata sakti itu sudah diunggul-unggulkan oleh guru mapel yang lain, sehingga ada kecemburuan sosial di antara teman-temannya yang mengunggul-unggulkan si sakti. Padahal itu tidak diberikan penghargaan atau reward berupa uang ataupun makanan. Hanya kata-kata saja, wah bagus ini, yang bagus tuh kayak Mas Sakti loh. Seperti itu aja akan menimbulkan kecemburuan untuk anak. Nah di sini penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah di sini tujuan segitiga restitusi tadi seperti yang saya sampaikan, guru mengetahui restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Yang kedua, guru dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Lalu guru dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Restitusi ini sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif Bapak Ibu Guru, bukan untuk menebus kesalahan yang pertama, yaitu restitusi untuk memperbaiki hubungan, tawaran tapi bukan paksaan. Selanjutnya, menuntun untuk melihat ke dalam diri siswa itu, bukan menyalahkannya. Itu restitusi. Berfokus pada solusi, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik karena tidak menghakimi siswa. Fokus pada karakter, bukan tindakan untuk menghukum. Restitusi itu untuk menguatkan, mengembalikan murid yang berbuat salah, itu kembali ke kelompoknya agar diterima oleh teman-temannya kembali. Itu adalah restitusi. Restitusi itu namanya segitiga, berarti dia ada tiga sisi ya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Coba kita lihat Bapak. Di sini ada video. Nah, di sini saya akan membukakan video tentang segitiga restitusi yang sudah saya buat sebelumnya. Selamat pagi Bu Rosi. Selamat pagi Mbak Rahma. Silahkan duduk Mbak Rahma. Mbak Rahma, tahu nggak kenapa Bu Rosi panggil Mbak Rahma ke sini? Tidak tahu Bu. Mbak Rahma Jumat kemarin tidak ikut ekstra pramuka ya? Iya Bu, maaf. Soalnya saya buru-buru pulang karena mau diajak ayah pergi piknik ke Malang. Wah, pasti menyenangkan ya Mbak Rahma ya. Bu Rosi juga pasti senang kok jika diajak piknik. Namun, apakah yang kamu lakukan ini sesuai dengan aturan sekolah? Tidak Bu, soalnya saya tidak ikut ekstra pramuka tanpa izin. Nah, Mbak Rahma kan sudah ingat ya dengan keyakinan sekolah kita. Kira-kira keyakinan sekolah apa yang belum Mbak Rahma terapkan di sini? Tertib mengikuti kegiatan sekolah Bu. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar Mbak Rahma ini bisa menerapkan apa yang sudah kita yakini bersama? Saya bisa minta izin kepada pembina pramuka Bu. Mungkin ada yang lain Mbak Rahma? Saya mengikuti ekstra dulu, baru ikut ajakan ayah Bu. Nah, benar. Berarti di sini Mbak Rahma sudah paham ya bahwa kita harus menaati aturan dari sekolah. Iya Bu, insya Allah saya akan berusaha lebih tertib lagi. Baik Mbak Rahma, tidak apa-apa. Lalu untuk sekarang silahkan Mbak Rahma kembali ke kelas dan silahkan beristirahat. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama Mbak Rahma. Saya sudah buat 3 restitusi yang menghadirkan satu siswa dalam permasalahan. Di situ saya sudah membuat permasalahan atau setting percakapan dengan siswa tentang permasalahan-permasalahan yang muncul. Lalu si siswa akan saya lakukan segitiga restitusi di dalamnya, yaitu tadi identitas, lalu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang
salah, tidak menyalahkan. Validasi tindakan yang salah itu jadi kita menanyakan kenapa dia melakukan seperti itu. Kita tidak menyalahkan anak, tapi kita menanyakan kenapa kok kamu melakukan seperti itu. Saya pun sebagai guru juga akan melakukan seperti itu apabila saya ada di posisi kamu. Contoh. Lalu menanyakan keyakinan. Jadi di dalam konsekuensi dan hukuman tadi kan kita sudah kesepakatan bersama ya Bapak Ibu. Kalau ada kesepakatan bersama berarti itu merupakan konsekuensi apabila anak itu melakukan kesalahan. Nah, jadi di sini saya memberikan segitiga restitusi pada salah satu siswa yang bermasalah. Ceritanya seperti itu. Di sini harus menampilkan dua kasus. Saya sudah melakukan dua kasus di sini dengan siswa yang sama. Nah, ini untuk PMM nanti Bapak Ibu juga harus membuat seperti ini. Video yang sudah saya buat nanti yang sudah punya akun PMM jenengan ya, disuruh buat seperti ini video setting percakapan dan di video lalu dipresentasikan seperti saya. Oke. Nah,
evaluasinya. Manajer itu adalah tingkatan yang tertinggi dalam proses kontrol. Gitu Bapak Ibu. Nah di sini guru dapat menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, minimal pemantau lah, agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri dan merdeka. Jadi bukan hanya sebagai penghukum, memberi rasa bersalah saja, minimal itu sebagai pemantau dan manajer. Karena kalau teman itu tadi ada positif dan negatifnya nanti. Nah di sini kenapa kita harus mempelajari proses kontrol? Guru dapat menganalisis secara kritis, reflektif dan terbuka atas penemuan diri yang didapatkan dari mempelajari posisi 5 kontrol. Sini ada video Bapak Ibu. Jadi saya itu punya apa bisa dibacakan enggak ya? Situ nggak bisa baca ya. Kalau ada tindakan guru nih, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolahan. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Disuruh mencatat siswa, disuruh mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi. Nah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman Mbak? Tergantung ya. Tadi konsekuensi itu sudah ada aturan yang sudah disepakati, ya betul. Nah, kalau memang itu sudah ada aturannya di dalam peraturan sekolah kita, berarti Bapak Ibu guru memberikan konsekuensi. Tapi menurut saya ini adalah hukuman karena menulis 100 kali itu menyakiti fisik. Kesel Pak, maksudnya gitu. Nah, kalau contohnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat belajar di sekolahan, ini hukuman atau konsekuensi? Lari lapangan, hukuman gitu Pak Ibu ya. Terus membersihkan coretan yang ada di meja tulis karena dia nyoret-nyoret, itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi karena dia harus menebus kesalahannya dia sendiri dengan memperbaikinya, dia betul. Nah ini nyoret-nyoret, yuk dihaus dewe, kan dia nyoret-nyoret, dia betul. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman karena melakukan tindakan menyakiti fisik. Lalu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi karena dia harus mengganti yang sudah dia coret-coret sendiri, menggantikan apa yang sudah dia perbuat, memperbaiki. Kalau berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mau bola dengan teman, itu merupakan hukuman, yaitu membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Nah kali ini Bapak Ibu kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang atau tertinggal pelajaran selama 10 menit juga, itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Saya bacakan, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi ya Bapak Ibu. Karena di sini dia kan sudah menghilangkan 10 menit di mata pelajaran tersebut, makanya dia harus mengganti jam istirahat dia dengan mengerjakan tugas. Seperti itu nih Bapak Ibu. Nah terus di sini kalau ada kata-kata nih, ini tentang 5 kontrol deh, posisi kontrol tadi 5 posisi kontrol itu apa saja? Pembuat rasa bersalah, ya. Terus teman, terus penghukum, terus apa mulai? Pemantau, terus manajer. Nah kalau ada kata-kata atau pernyataan atau kalimat, saya kecewa sekali dengan kamu karena kamu itu sudah tidak mendengarkan pembelajaran guru dan lain sebagainya, itu 5
Gini kok Pak? Teman, betul. Seolah-olah kita itu sebagai teman mereka. Seolah-olah kita mengatakannya itu karena kita berteman dengan mereka. Terus ada kata-kata. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali.
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Di sini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih? Yaitu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua yaitu berupa tali, elaborate. Lalu silakan didiskusikan bersama. Jadi silakan berdiskusi ya. Baik, demikian presentasi untuk diseminasi budaya positif yang telah